Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama saya Andi Syukri dalam mata kuliah Gambar Teknik 1 untuk program Diploma 3 Teknik Sipil Politeknik Negeri Padang. Adapun yang menjadi topik pada hari ini adalah tentang dasar-dasar gambar teknik. Nah, fungsi dari gambar teknik pada dasarnya ada dua, yaitu sebagai alat penyampaian informasi, kemudian alat penyimpanan data. Gambar teknik itu terdiri dari 3 jenis. Yang pertama adalah gambar rencana atau disebut dengan design drawing, kemudian gambar kerja atau shop drawing, kemudian yang ketiga adalah gambar hasil pelaksanaan instalasi terpasang atau as-built drawing. Gambar rencana atau design drawing ini adalah merupakan gambar awal konseptual ya. Jadi gambar konsep ini didesain oleh para perencana atau konsultan perencana, yang mana biasanya ini terdiri daripada arsitek atau kemudian juga teknik sipil. Mereka hanya membahas tentang bagaimana memvisualisasikan daripada sebuah ide si pengguna atau owner untuk membuat suatu bangunan atau infrastruktur lainnya. Biasanya pada gambar ini hanya sebatas bagian tampak, potongan prinsip, dan itu belum memberikan informasi mengenai detail-detail daripada komponen-komponen struktur atau komponen-komponen bangunan lainnya. Jadi sifat dari gambar rencana ini hanyalah berupa model secara arsitektural atau sebuah rencana saja. Gambar rencana ini tidak bisa digunakan untuk pelaksanaan konstruksi. Kemudian gambar yang kedua adalah gambar kerja. Gambar kerja atau biasa disebut dengan shop drawing, ini merupakan gambar yang sudah merupakan hasil dari investigasi lapangan, kemudian hasil dari analisa ahli atau engineer terkait dengan bidang struktur, geoteknik, kemudian mechanical, electrical, plumbing, setelah itu lingkungan ya, yang terkait dengan drainase dan pengolahan sampah. Jadi di sini semuanya dilakukan berdasarkan perencanaan yang matang, ya, berdasarkan peraturan-peraturan. Kalau di Indonesia itu sudah berdasarkan peraturan SNI, sehingga dari hasil pekerjaan dari para engineer ini akan dituangkan dalam bentuk detail engineering design atau perencanaan detail daripada suatu bangunan atau suatu infrastruktur. Nah, dari sini akan muncullah semacam spesifikasi gambar, spesifikasi dari material, bahan, dan orang untuk dilakukan pekerjaan, kemudian mutu, kemudian gambar yang terakhir adalah terbentuknya gambar kerja atau shop drawing. Nah, shop drawing ini sudah dilengkapi dengan detail-detail daripada komponen-komponen struktur, komponen mekanikalnya, komponen elektrikalnya, komponen daripada plumbing, drainase, serta pengelolaan lingkungannya. Jadi tidak lagi hanya sebatas tampak, potongan, dan potongan prinsip. Sehingga di sini lebih ke bagaimana bangunan itu atau infrastruktur itu akan dibangun, ya, termasuk dari tulangan-tulangan yang detail terkecilnya sudah digambarkan di sini. Nah, setelah itu shop drawing ini akan menjadi pedoman utama daripada kontraktor untuk melakukan pelaksanaan. Sehingga jika gambar shop drawing ini sudah diterima oleh kontraktor melalui proses pelelangan, kemudian dilaksanakan proses konstruksi, sehingga setelah dilakukan proses konstruksi, maka di sini akan ada namanya gambar yang muncul untuk gambar terakhir yang akan menjadi pedoman setelah pasca pembangunan suatu bangunan atau infrastruktur, yaitu adalah gambar as-built drawing atau gambar hasil pelaksanaan instalasi terpasang. Nah, ini gambar ini dihasilkan setelah gambar ini melalui proses
editing ya, ketika dari gambar shop drawing yang menjadi dasar. Nah, di pas waktu pelaksanaan konstruksi itu biasanya ada penyesuaian-penyesuaian yang terjadi saat pelaksanaan pada saat realisasi. Akan ada banyak faktor-faktor yang akan merubah daripada rencana awal yang ada di shop drawing. Apakah itu fungsinya, apakah itu kedalaman pondasinya, apakah itu terjadi penambahan penambahan dinding penahan tanah, atau mungkin terjadi kegagalan struktur sewaktu pelaksanaan konstruksi, sehingga dari gambar yang rencananya di shop drawing harus dibikin A, maka dia harus berubah menjadi B. Nah, segala perubahan yang terjadi itu kembali diedit pada shop drawing. Nah, kemudian akan menjadi yang namanya gambar as built drawing. Nah, sekarang kita akan masuk kepada penjelasan mengenai kertas gambar. Nah, di sini kertas gambar ada beberapa macam yang sering dipakai oleh seorang konsultan perencana ataupun kontraktor. Ya, sebagai seorang teknik sipil, kita harus mengenal jenis-jenis daripada kertas. Nah, kertas yang paling besar itu adalah kertas A0. Jadi ini adalah kertas A0 dengan ukuran panjang atau lebar sebesar sepanjang 1189 mm dikali 840 mm. Nah, ini biasanya jarang dipakai, tapi untuk ini biasanya digunakan untuk trase jalan, untuk pembangunan jalan yang butuh informasi yang cukup detail, sehingga A0 ini untuk pembangunan jalan raya atau jalan tol itu memiliki peta kontur dan harus memperlihatkan trase jalan yang cukup panjang, sehingga ini biasanya dipakai kertas A0. Kemudian kertas A0 ini dibagi dua, ya, maka itu dinamakan dengan kertas A1. Ya, A1 itu ukurannya adalah dengan lebar yang dengan panjang 840 mm dan lebarnya satu lagi adalah 5 kali 594 mm. Nah, ini sering dipakai untuk kertas-kertas pelaksanaan di lapangan, karena di lapangan itu butuh keterangan gambar yang cukup jelas, sehingga A1 ini sangat sering dipakai sekali. Ya. Kemudian setelah A1 itu ada namanya A2. A2 itu adalah separuh dari A1. Itu ukurannya adalah 594 mm dikali dengan 420. A2 ini ukurannya karena cukup menanggung ya daripada dengan A1, maka ini sangat jarang dipakai ya. Dan ini kemudian A3. Nah, ini yang paling sering dipakai untuk dokumen ya, dokumentasi untuk A3. Nah, ini ukurannya adalah 420 kali 297. Nah, yang kalian pakai sekarang adalah A3, adalah bagian separuh dari A2. Nah, kertas gambar yang selanjutnya adalah A4. Ini adalah separuh dari A3. Nah, ini biasanya untuk gambar-gambar yang sederhana seperti gambar rumah. Ini sering dipakai karena ukurannya cukup kecil dan mudah ditemukan. Tapi biasanya orang akan lebih memakai A3 untuk gambar yang lebih detail, karena secara visual A3 itu lebih kelihatan jelas daripada A4. Ya, A4 ini biasanya untuk laporan itu lebih cocok ya, dengan ukuran 297 mm kali 210. Nah, sebagaimana yang saya jelaskan pada beberapa minggu lalu bahwa dalam sebuah gambar itu harus ada namanya kop gambar. Nah, ini kop gambar yang paling sederhana ya, dimana pada kop gambar itu harus ada nomor gambar. Ini yang paling simpel sekali, nomor gambar, kemudian judul gambar, nama perusahaan, tanda tangan petugas yang bertanggung jawab, kemudian ada keterangan gambar ya seperti skala dan simbol, kemudian tempat menulis catatan penting. Nah, kita akan membahas mengenai skala.
Nah, pada skala gambar ini ada aturannya, jadi tidak semua gambar itu harus diskalakan seperti seenaknya kita saja ya. Nah, jika gambar itu berupa gambar situasi, apa itu gambar situasi? Yaitu gambar yang menjelaskan keadaan lingkungan sekitar daripada objek bangunan yang mau kita bikin. Jadi adanya taman, adanya jalan, adanya kolam dan segala macam. Nah, itu menandakan namanya gambar situasi, atau dalam bahasa lainnya itu disebut dengan site plan. Ya, itu biasanya skalanya itu cukup besar ya, antara dari 1:500, 1:5000, 1:1000, sampai 1:10.000. Jadi skalanya itu cukup besar, sehingga karena kita membutuhkan area yang cukup luas untuk ditempatkan pada satu gambar atau bidang kertas. Nah, untuk selanjutnya adalah gambar potongan atau denah. Gambar potongan atau denah ini menggunakan perbandingan 1:50, 1:200, atau 1:100. Nah, biasanya untuk yang dipakai untuk kalau kalian pada gambar teknik itu biasanya pakai 1:50, karena bidang luasan bangunan yang kalian pakai itu tidak terlalu lebar atau tidak terlalu luas, sehingga daripada skala yang dibikin itu tidak terlalu besar ya. Ada juga 1:200 itu jika seandainya bangunan itu sudah memiliki lebar yang cukup luas sekali, kemudian begitu juga dengan 1:100. Nah, untuk gambar potongan dan denah ini aturannya, jadi tidak ada skala 1:25 atau 1:30. Yang biasanya itu kelipatan 5 atau kelipatan 10. Kemudian terakhir ada gambar detail. Di sini ada skala 1:1 ya untuk komponen yang lebih kecil, dan kemudian bisa digambar sesuai dengan ukuran yang sebenarnya. 1:5, kemudian 1:10, atau yang terakhir ada 1:20. Nah, pada tabel di samping ini bisa kalian lihat, ini adalah aturan skala untuk beberapa komponen-komponen struktur pada gambar. Yang pertama ada pondasi, itu kalau denahnya itu 1:200, maka detailnya itu adalah 1:20. Maka yang harus kalian perhatikan kelengkapan gambarnya ini adalah ini. Ya, ada mutu bahan, as horizontal dan vertikal, denah kunci, elevasi, ketebalan plat fondasi, dan notasi tulangan. Ya. Nah, di sini untuk plat dan sistem pembalokan lantai, jika denahnya 1:100, maka 1:20 untuk detail, sama seperti dengan fondasi untuk keterangan kelengkapan gambar. Itu juga dengan kolom dinding beton, itu juga dengan atap, itu juga dengan tangga. Nah, tangga di sini harus kalian perhatikan. Ini skalanya itu boleh 1:20, 1:40, 1:50. Ya, jadi harus kalian perhatikan tentang keterangan kelengkapan gambar. Karena yang sering terjadi adalah banyak dari kalian mengabaikan ini, asal objeknya sudah jadi, kalian tidak melengkapi daripada keterangan kelengkapan gambar. Karena yang menjadi informasi utama itu adalah keterangan kelengkapan gambar. Ya, sering merupakan dimensi, sering merupakan horizontal dan vertikal, ketebalan plat dan segala macam. Nah, itu menjadi problem yang cukup utama ketika kalian menggambar. Kemudian jenis garis yang kalian pakai. Jenis garis berdasarkan bentuk dan fungsi. Yang pertama ada garis kontinu, yaitu menggambar bagian benda yang terlihat untuk garis tepi kertas gambar. Kemudian garis strip-strip untuk gambar bagian-bagian yang tidak terlihat di bagian irisan ataupun jika penglihatan terhalang. Kemudian garis strip titik sebagai garis sumbu, tempat irisan ditambah huruf-huruf pada ujung, dan pangkal garis atau membatasi gambar bila sebagian benda yang dilukis dibuang, sebagian yang terletak di bagian muka irisan. Kemudian garis tipis sebagai garis ukuran, sebagai garis pembantu untuk arsiran. Kemudian garis titik untuk menyatakan bagian bangunan mana yang akan dibongkar. Nah, ini bentuk-bentuk daripada garis, ya, garis kontinu, ya, kemudian ada garis strip, kemudian di sini ada garis strip titik, garis titik, kemudian di sini ada garis tipis, kemudian ini ada garis titik-titik. Nah, garis ukuran harus
ditarik tipis dan tidak boleh terputus-putus. Tebalnya itu adalah sebesar 0,1 mm. Jadi bentuknya seperti di samping ini, ya, seperti yang kalian lihat. Garis pertolongan ini harus digambar di luar bendanya. Jadi ini adalah extension, harus berada di luar. Angka tidak boleh terlalu kecil. Kemudian untuk menyatakan ukuran searah horizontal, angka bilangan dituliskan di atas garis dan arah angka sejajar garis ukuran. Untuk ukuran vertikal yang bukan menyatakan ketinggian, angka ditulis di samping kiri garis ukur dan arah angka sejajar dengan garis ukur. Jadi kalau seandainya ini bukan menyatakan elevasi, maka tulisannya itu harus seperti daripada sejajar dengan bidang yang mau diukur. Tapi kalau umpamanya dia elevasi, maka dia harus tegak, ya, seperti ini. Bedanya dengan elevasi, kalau elevasi itu adalah bersifat akumulatif, ya. Sedangkan kalau dimensi itu bersifat split, ya, atau terpisah-pisah. Nah, untuk menyatakan suatu ketinggian diperlukan garis pertolongan tegak disertai tanda panah. Jadi ada tanda panah di sini, ya. Kemudian dan angka diletakkan di sebelah kanan garis dengan horizontal sebagai acuan adalah lantai basal bangunan atau lantai 1. Jadi 0 plus 0-nya itu adalah lantai 1. Untuk arah ke atas dinyatakan dengan tanda plus, sedangkan arah ke bawah tandanya minus. Untuk ukuran-ukuran sempit dan rapat bisa digunakan pertolongan tanda panah, angka ditulis di tempat lain. Ya, contohnya seperti nggak ada di sini contoh. Nah, kemudian simbol. Nah, di sini ada beberapa simbol yang sudah kalian bikin pada minggu lalu. Ya, di sini ada permukaan tanah, kemudian ada permukaan batu keras, ya, permukaan air, permukaan batu pecah. Kemudian di sini ada batu kali, kemudian di sini ada pasir, tanah uruk, pasangan bata, serat kayu melintang, beton bertulang. Kemudian di sini ada tasam, kemudian serat kayu memanjang, ini ada beton. Ini ada plaster, kemudian kaca, ini ada lantai kerja, ini triplek, kemudian ini batu tempel, dan ini ada batu kali atau tampang lantai kerja. Nah, ini contoh gambar konstruksi, ya. Di sini adalah contoh gambar konstruksi untuk detail kuda-kuda antara ring balok atau dinding, ya, batu bata dengan kuda-kuda, ya. Kemudian di sini ada gambar pondasi batu kali, ya. Kemudian ini ada detail daripada balok, ya. Untuk kelengkapan gambar, yang pertama yang kalian harus perhatikan untuk kelengkapan gambar adalah halaman sampul. Ya, halaman sampul berisikan pemilik proyek atau pengguna jasa, nama proyek, dan konsultan perencana. Kemudian di situ jangan lupa daftar gambar. Di sini daftar gambar itu adalah daftar isi. Pada lembar ini dibuat daftar gambar secara berurutan yang dipakai untuk pelaksanaan pekerjaan proyek. Jadi semua daftar gambar yang ada di dalam dokumen kalian harus dituliskan daftar isinya, sama seperti sebuah buku, ya, ada daftar gambarnya. Nah, kemudian daftar singkatan dan simbol, ya. Kemudian satu lagi ada gambar situasi, di mana gambar tata letak proyek yang akan dibangun terhadap daerah sekitar telah dikenal oleh masyarakat secara umum. Kemudian potongan memanjang. Pada gambar potongan memanjang akan diperoleh informasi mengenai ketinggian atau pil setiap titik bangunan dari permukaan tanah yang ada, termasuk rencana permukaan lantai, rencana dasar, pondasi, serta struktur bangunan yang akan dipakai. Kemudian untuk potongan melintang, untuk menggambar bangunan gedung, informasi yang diperoleh hampir sama dengan pada potongan memanjang, hanya arahnya saja yang berbeda. Hal ini dilakukan untuk mendapatkan gambaran yang lebih jelas dengan detail mengenai ruangan ataupun yang lainnya berkaitan dengan proyek tersebut. Nah, terakhir adalah gambar detail. Ya, gambar detail adalah gambar konstruksi dengan skala kecil, misalnya 1:1, 1:5, 1:10. Fungsinya untuk mendapatkan gambaran yang lebih jelas dan terperinci. Pada gambar detail dilengkapi ukuran dengan jelas dan lengkap, termasuk dengan keterangan gambar. Penerapan gambar teknik. Nah, untuk yang pertama ini adalah denah. Denah ini adalah potongan, ya, secara horizontal itu dengan ketinggian 1 meter atau sampai 1,10 meter
pada dari dasar lantai ya. Jadi pokoknya kalian ingin bikin denah lantai 1, maka ketinggian dari denah lantai 1 itu 1 meter di atasnya kemudian dipotong, maka di sini akan terbentuklah denah. Denah ini adalah menjelaskan pertama dimensi daripada ruang-ruang yang ada di dalam suatu bangunan, kemudian juga menunjukkan fungsi daripada bangunan itu sendiri. Ya, di sana ada toilet, kemudian ada kamar, ada ruang keluarga, ada ruang makan dan segala macam. Nah, ini bisa digunakan sebagai menjelaskan seperti apa sih kondisi daripada suatu bangunan. Kemudian di gambar di samping ini, nah ini adalah lantai 2. Nah, ini diambil 1 meter atau 1,1 meter di atas lantai 2. Nah, kemudian kalau seandainya tidak ada lantai di atasnya lagi, maka di sini akan diberikan namanya garis atap. Nah, seperti yang kalian lihat, seperti garis yang melintang-lintang di atas ini adalah ini garis bencana atap. Nah, sama persisnya. Kemudian satu hal lagi yang dibutuhkan pada gambar denah adanya ini tanda-tanda panah seperti ini. Ini menunjukkan bagian mana yang akan dipotong nanti untuk menjelaskan suatu bangunan itu akan dijelaskan secara vertikal. Jadi ini adalah garis potongan. Ya, ini potongan AB, ini adalah potongan CC, dan ini adalah potongan AA. Itu juga di lantai 2, maka di sini juga ada posisi yang secara sejajar, ya posisinya sama. Ya, nanti akan terdapat kalau umpamanya ada ABC seperti ini garis potongannya, maka itu akan menjelaskan 3 irisan bangunan ya. Jadi nanti akan ada 3 potongan bangunan secara vertikal. Nah, setelah bikin denah maka dibikinkan tampak. Nah, ini adalah tampak depan dari gambar tadi, ya, dari rumah yang tadi. Kemudian ini adalah tampak samping, ya. Ini adalah tampak samping. Ini bagian depan yang tadi, ini bagian depan, dan ini adalah bagian belakang. Kalau ini adalah bagian samping. Ini bagian samping ya. Ini bagian belakang. Ya, ini samping, ini depan, ya. Depan, samping, belakang. Ini adalah bagian belakangnya seperti ini. Nah, tadi kita memberikan gambaran ada garis potongan. Nah, ini adalah potongan. Ya, ini potongan AA, ya. Ini potongan AA. Nah, ini menjelaskan seperti apa ruangan daripada suatu bangunan ini jika dipotong secara tegak lurus ya. Kalau tadi secara horizontal ya. Kalau denah tadi seperti ini dia dipotong ke sananya. Ya, tapi kalau vertikal ini seperti vertikal dari atas ke bawah. Nah, maka di sini menjelaskan ketinggian, elevasi seperti apa suatu bangunan itu, tingginya seperti apa, balok kolomnya di mana, dinding seperti apa. Nah, seperti yang kalian perhatikan pada bagian ini tidak ikut terpotong karena dia tidak, pada gambar denah dia tidak dipotong atau tidak kena ya, atau tidak kena sama sekali. Nah, maka itu tidak menggunakan garis terpotong. Ya, ini bagian ini potongan BB ya. Kalau tidak salah ini potongan BB. Ini potongan BB. Ya, ini potongan kalau saya bisa lihat di sini ini potongan AA. Ya. Nah, ini potongan AA. Ya. Jadi pada potongan BB itu bagian yang terpotong cuman bagian ini saja ya, sampai teras ya. Kemudian ini ada kamar tidur utama, ini tidak terpotong. Jadi posisinya di sini ya. Ya, nah bagian ini ada plafon. Nah, ini bagian ini tidak terpotong. Sedangkan bagian teras itu terpotong. Nah, ini bagian A, kamar mandi terpotong, semuanya terpotong, maka semua bidang yang terpotong itu nanti kalian akan menggunakan garis tebal. Nah, setelah bangunan itu dipotong, maka kalian akan melanjut kepada bagian-bagian yang lebih detail seperti lantai. Nah, seperti ini, maka di sini akan diberikan pola lantai itu seperti apa. Ya, ini menjelaskan di sini memakai keramik 400 x 400, kemudian garasi 300 x 300 mm. Ya.
kemudian di sini ada denah pintu. Kalau lihat di sini ada pintu, di sini pintu dan jendela ya. Pintunya ada 3 jenis ya, pintu utama, kemudian pintu kamar ya, ini ada pintu kamar mandi dan ini ada pintu geser. Di sini jendela juga ada banyak. Nah, ini nanti jendela atau pintu ini diklasifikasikan menjadi dikelompokkan satu-satu. Jadi setiap logo yang berbeda ini akan memberikan jenis pintu yang berbeda atau jenis jendela yang berbeda, karena akan ada perbedaan daripada ukuran, ada perbedaan daripada bentuk ya. Nah, itu harus cukup dengan memberikan denah seperti ini, maka kalau si tukang atau mandor nanti dia akan bisa menentukan ini jendela yang J1 umpamanya. Nah, ini ditaruh pada bagian yang mana ya. Jadi seperti itu. Nah, ini adalah detail kamar mandi. Jika setelah dipotong seperti ini setelah dipotong ya, ini telah dipotong, kemudian ini tanpa atas, ini dipotong, ini melintang, kalau ini memanjang mungkin ini melintang ya. Nah, kemudian ini lebih detail lagi sebelah sananya, kalau ini dari arah, nah ini mungkin kalian bisa lihat ini yang AA ya. Kalau ini dipotong dari AA maka bentuknya itu seperti ini. Kemudian ini BB ya, kalau BB ini BB garis potongannya maka dia akan berbentuk seperti ini. Kemudian ini CC ya, ini CC maka dia akan bentuknya seperti ini. Oke. Nah, begitu juga dengan ini detail kamar mandi masih sama. Nah, ini maaf, ini sebenarnya ini adalah detail tangga ya, ini tangga. Nah, ini tangga sama seperti kamar mandi tadi. Nah, ini adalah denah pondasi. Nah, pada denah pondasi ini sudah menjelaskan struktur ya. Jadi kalian di sini cukup memberikan denah sama overlay daripada gambar denah di awal tadi, tapi sini dinding, lantai dan sebagainya sudah dibongkar, kemudian cukup tinggal denah seperti ini. Nah, pada denah pondasi kali ini bentuknya adalah ini batu kali ya, seperti inilah denah daripada pondasi batu kali. Nah, kemudian ini juga digabung dengan pondasi kelapa ya. Untuk di tiap-tiap kolom itu disupport dengan pondasi kelapa, tapi antara slope, di atas slope itu diberi pondasi batu kali. Nah, ini seperti ini bentuknya ya, ada telapa, ini ada telapa, ini pondasi telapa, dan sini juga ada pondasi batu kali. Nah, ini detail daripada pondasi. Nah, ini detail kolom ya, ada banyak detail kolom yang ada di sana. Nah, setelah itu ini ada namanya denah atap. Nah, denah atap itu menjelaskan seperti apa bentuk atap, kemudian seperti apa konstruksi seperti di mana letak kuda-kuda, di mana letak kasau, di mana letak reng ya. Nah, ini menjelaskan semua bidang kayu. Kalau umpamanya dia menggunakan kayu, maka di sini di mana letak bidang kayu yang harus dilakukan ya. Kemudian di mana letak daripada reng, seperti apa luasannya, apakah bentuknya itu limas atau planar. Nah, itu nanti akan dijelaskan di denah atap. Nah, kemudian kuda-kuda itu dipotong, maka dia akan berbentuk seperti ini. Apakah dia itu setengah kuda-kuda? Kalau ini setengah kuda-kuda ya, tapi digabung oleh satu bracing, dikasih bracing di sini. Nah, kemudian di sini lengkap dengan keterangannya. Nah, biasanya nanti untuk detail kuda-kuda ini adalah di tiap sambungan ini akan diberikan detail. Sambungan ini itu akan diberikan detail. Nah, ini full kuda-kuda, jadi satu kuda-kuda utuh. Jadi kalau umpamanya kalian bikin kayu ya kuda-kudanya, maka kuda-kudanya at least paling kurang seperti ini. Nah, gambar detail ini baru potongan kuda-kuda. Untuk detailnya nanti kalian akan men-zoom ini. Jadi ini di zoom ya. Persambungan itu di zoom. Nah, itu akan dilengkapi, akan lebih detail lagi secara dimensi, ukuran dan bentuk sambungan. Kalau di sini kan tidak terlihat terlalu jelas ya. Nah, ini detail kuda-kudanya seperti ini ya.
ini detail kuda-kuda yang kecil, yang lebih kecil ya. Jadi ini bukan detail kuda-kuda yang sambungan ya, tapi untuk ukuran-ukurannya lebih kecil. Nah, demikianlah penjelasan dari dasar-dasar gambar teknik. Nah, ini akan jadi dari topik-topik yang tadi itu nanti setiap kali pertemuan akan diberikan penjelasannya satu-satu. Ya, atau saya akan memulai dari denah, potongan, kemudian tampak, ya, kemudian detail-detail yang diperlukan untuk sebuah bangunan sederhana untuk beberapa minggu ke depan, ya. Untuk selanjutnya pada minggu depan itu nanti kita akan melakukan semacam video conference bagi kalian, karena saya diharapkan kalian nanti untuk melakukan survei daripada denah ya rumah kalian masing-masing, dan kalian diharapkan sudah mampu membuat, pertama sekali adalah sketsanya dulu terlebih dahulu, sketsa denah rumah masing-masing untuk dikerjakan pada minggu depan. Demikianlah penjelasan pada saya hari ini, dan saya harapkan kalian mengerti. Jika ada pertanyaan silakan hubungi WhatsApp grup atau komen pada YouTube. Jangan lupa like, share, and subscribe channel YouTube. Dan terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.